Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Yuk kita mulai lagi belajar pada pagi hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Coba untuk ketua kelasnya, ayo dipimpin doanya. Siapa namanya? Oh ya, Mas Joko. Yuk Joko dipimpin dulu doanya. Yuk Bapak kasih waktu berdoa. Mulai, yuk Joko dipimpin. Oke cukup, terima kasih ketua kelas. Nah selanjutnya, sekarang Bapak mau cek kehadiran dulu nih. Siapa aja yang hari ini nggak hadir dan siapa aja yang hari ini hadir. Nah, pertama Bapak absen. Joko mana Joko? Oke hadir. Yang kedua, Joni mana Joni? Oke hadir. Terus yang ketiga nih siapa? Oh Johan. Johan hadir nggak Johan? Oke hadir. Yang terakhir, Jocon mana Jocon? Oke hadir. Terima kasih anak-anak. Baik anak-anakku semuanya. Sebelum kita melanjut pelajaran hari ini, materi hari ini. Nah Bapak mau review dulu nih pelajaran minggu lalu. Nah siapa yang masih ingat, siapa yang masih paham, coba coba Joko. Nah, Joko nih sebagai ketua kelas harusnya bisa nih, harusnya paham nih apa yang kemarin Bapak sampaikan. Nah, coba kemarin tuh kita pelajarin apa? Ah, benar. Indonesia merdeka. Nah, sekarang Joko, Bapak mau nanya nih. Indonesia merdeka pada tahun berapa? Coba, ayo. Oke, pinter banget. 100 buat Joko. Nah, Joko. Wah, mirip sama Bapak Jokowi nih. Pantes pinter. Nah, ya, benar. Indonesia berdiri pada tahun 1945, yaitu merdeka. Indonesia merdeka pada tahun 1945. Pinter Joko. Oke ya anak-anakku, semangat ya belajarnya. Oke. Nah setelah kita review pelajaran kemarin dan sebelum kita memasuki pelajaran pada pagi hari ini, nah Bapak tuh pengennya salah satu di antara kita atau kita bareng-bareng nyanyi bersama gitu. Ada yang bisa nyanyikan lagu Indonesia Raya? Bisa, pinter. Tapi karena waktunya nanti keburu habis, jadi nanti di akhir ya, di akhir aja. Nanti di akhir jadikan tugas. Pokoknya Bapak mau dikasihkan tugas di akhir nanti. Nah, sekarang semuanya buka bukunya. Kelas 3, tema 2 menyanyikan tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Pembelajaran 2, yo udah dibuka belum? Oke, kalau sudah dibuka, siapin buku sama pena juga ya. Oke. Nah, sekarang yuk kita coba tebak judul dongeng yuk. Bisa nggak? Harusnya pada bisa nih. Nanti Bapak bacakan dongengnya, nanti anak-anak semua tebak ya judulnya apa. Oke, siap? Oke. Baik anak-anakku, sekarang Bapak mau membacakan dongeng dulu. Nanti cermati dan amati apa yang Bapak ceritakan itu nanti coba ditebak. Itu judulnya apa? Oke, siap? Oke, Bapak mulai ya. Yuk, siap. Ada 2 orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar dengan bergembira. Keduanya lalu berteduh dari terik matahari yang sangat panas di bawah naungannya. Pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada temannya,
Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali. Nah, terus pohon ini berkata, pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu terima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Nah, baik anak-anakku, tadi apa yang anak-anak dengar dari dongeng di atas atau dongeng tadi yang Bapak bacakan. Sekarang tebak judulnya. Nah, judulnya apa? Ada yang bisa enggak? Oke, Joni. Coba Joni, tebak dulu. Dikit lagi hampir benar. Apa coba tadi sebutin ulang? Ya, teman dan pohon. Masih kurang. Ya coba. Nah, Johan, coba Johan tebak. Apa tadi? Pengembara dan sebuah pohon, Pak. Oke, pinter banget. 100 buat Johan. Pengertian dongeng. Nah, jadi sekarang Bapak akan memberikan penjelasan tentang dongeng tadi. Dongeng adalah suatu cerita yang tidak nyata atau khayalan. Dongeng umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Tokoh yang ada dalam dongeng bisa manusia, hewan, atau tumbuhan. Dongeng juga memiliki alur cerita yang sederhana. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Biasanya di dalam dongeng terdapat pesan dan yang disampaikan. Oke, jadi anak-anakku, dongeng adalah sebuah karangan cerita, tapi di dalamnya ada sebuah pesan yang harus disampaikan, gitu ya. Nah, sekarang Bapak lanjut bacanya ya. Setelah membaca dongeng. 1. Memahami isi dan menemukan pesan dalam dongeng. Oke. Setelah memahami isi yang terkandung dalam dongeng, kita akan mencoba mencari pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Untuk menemukan pesan tersebut, kita dapat membaca atau menyimak dongeng dengan cermat. Setelah itu, kita dapat mencatat tokoh, watak tokoh, latar belakang, dan peristiwa penting dalam dongeng tersebut. Setelah menyimak dongeng, kita dapat menceritakan ulang dongeng tersebut dengan bahasa kita sendiri. Oke. Nah, setelah membaca dongeng atau telah menceritakan, sekarang Bapak mau buat kelompok. Nah, kelompoknya berisi dari 4 orang. Nah, tadi ada satu kelompok. Kelompok pertama itu Joko, Joni, Johan, sama Jojon. Nah, nanti itu akan maju. Nah, maju dalam 4 orang itu maju menyampaikan apa yang didapat setelah membaca dongeng tadi kan, dongeng pendek tadi. Oke ya, siap ya. Yuk maju lalu bacakan bareng-bareng. Oke, siap. Oke, Joko sendiri juga nggak apa-apa maju sendiri untuk wakilin kelompoknya. Yuk maju, Bapak tunggu. Oke, sudah siap. Yuk bacain Joko. Isi dongeng pengembara dan sebuah pohon. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup yang lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia, begitupun hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Oleh sebab itu, kita harus bersyukur dan berterima kasih. Nah, bagus. Joko, silakan duduk. Jadi Bapak jelaskan ya. Jadi setiap makhluk hidup itu saling bersangkut pautan. Misalnya manusia lapar, makan apa gitu? Makan buah-buahan. Berarti kan ada imbal balik di situ. Kita membutuhkan tumbuhan untuk kita makan, namun juga tumbuhan membutuhkan kita untuk dirawat, untuk menanam gitu. Begitupun dengan hewan-hewan. Kita pengen memakan binatang. Misal kita mau makan kambing, daging kambing. Tapi di sisi lain kita juga harus memelihara, mengasih makan, memberi minum,
Kemudian jika kambing itu sudah waktunya dipotong, kita potong, kita sembelih. Habis itu apa? Kita makan dan habis gitu. Dan berputar terus itu perjalanan hidup kita. Oke, terima kasih Joko, silahkan duduk. Nah, sekarang ada pesan moralnya dalam dongeng ini. Jadi Bapak bacakan. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah dan selalu mengucapkan terima kasih atas segala nikmat yang ada, termasuk berterima kasih kepada tumbuhan juga, hewan, dan sesama manusia. Karena apa? Karena dengan mengucapkan terima kasih, kita akan merasakan bahagia dan tentram. Oke, lanjut. Oke, sekarang tebak gambar. Nah, dari kelompok tadi, coba diskusikan dulu. Itu ada gambar apa aja dalam lambang Garuda itu. Nah, nanti kalau sudah ada yang bisa, maju. Perwakilan lagi nggak apa-apa. Nah, sekarang Bapak kasih waktu untuk diskusi, oke? Yuk, sekarang Joni yang maju. Sebutkan ada berapa tuh, ada 5. Sebutkan apa aja. Ayo maju-maju. Oke, Bapak bantu. Yang pertama apa? Ada lambang-lambang sila Pancasila. Yang pertama, bintang. Oke, rantai. Oke, pohon beringin. Oke, kepala banteng. Oke, dan nah, pinter. Padi dan kapas. Oke ya, lanjut. Oke, Bapak lanjutkan ya, Bapak bacakan. Amati gambar berikut ini. Apa makna sila yang dilambangkan gambar di samping? Jadi anak-anak harus mengamati dulu tuh. Setelah itu, nah sekarang bunyi sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, benar. Yang kedua, ayo bareng-bareng sebutin. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pintar anak-anak. Nah, sekarang lanjut. Oke, Bapak bacakan ya. Makna lambang rantai. Rantai emas adalah bahwa setiap manusia saling membutuhkan dan perlu bersatu sehingga bisa menjadi satu sistem yang kuat, mengakui serta memperlakukan setiap orang dengan adil dan setara sesuai hak dan kewajiban asasi manusia. Oke, kita harus bersatu. Buka halaman selanjutnya. Oke, cermati teks dialog di bawah ini. Oke, kita lanjut aja. Kita lewati halaman ini. Halaman selanjutnya buka. Oke, siap. Oke, sudah dibuka halaman selanjutnya. Nah, Bapak bacakan ya. Simak teman-teman. Isi atau pesan dialog. Yang tadi nih, dialog tadi kita langsung lewatin. Nah, sekarang kita bahas. Berterima kasih adalah cara kita bersyukur. Berterima kasih kepada tumbuhan bisa dilakukan dengan merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, dipupuk, dan sinar matahari yang cukup. Berterima kasih kepada hewan bisa dilakukan dengan menyayangi hewan. Kita memberi makanan atau minuman dan tidak menyiksa hewan tersebut. Dan berterima kasih kepada sesama manusia bisa dilakukan dengan mengucapkannya ketika ada seseorang yang membantu kita. Oke. Sebagaimana yang Bapak jelaskan tadi di awal, kayaknya Bapak tadi sudah menjelaskan deh tentang bagaimana kita berinteraksi kepada tumbuhan dan hewan dan atau sesama kita manusia. Kalau kita ke tumbuhan, kita merawat, menyirami, memupuk, dan juga kepada hewan kita pelihara, kita sayangi. Jangan kita sakiti gitu loh. Terus kepada sesama, kita saling tolong menolong, saling membantu, bersatu gitu. Jangan ada yang berantem kita diamkan, jangan. Kita harus pisahkan, kita ajaklah damai, kita ajak bermain bersama, makan bersama ketika istirahat. Pokoknya kita harus ajak bersama terus, karena kita bersatu, kita teguh, bercerai kita runtuh. Oke, siap? Paham? Oke, lanjut. Nah, jadi begitulah kesimpulannya. Jadi kita harus
mengamati lingkungan kita, jangan merusak hubungan, jangan merusak tumbuhan, dan jangan menyakiti hewan. Kita harus saling menyayangi dan saling bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur? Betul sekali. Cara kita bersyukur yaitu memperlakukan mereka itu dengan sesuai hak-hak mereka. Oke, lanjut. Jadi yang terakhir ini adalah tugas buat anak-anak semua. Harus ada tugas nih buat besok. Jadi tugasnya nanti 2. Tugas yang pertama yaitu tadi menulis lagu Indonesia Raya. Kemudian dihafal. Minggu depan maju satu persatu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap nggak? Harus siap. Ditulis, dihafal, kemudian maju ke depan. Itu tugas pertama yang tadi di awal Bapak sebutkan. Nah, tugas yang kedua sekarang apa? Nah, benar. Tuliskan 2 pengalaman berterima kasih kepada sesama manusia sebagai perwujudan pengamalan sila Pancasila. Oke, tuliskan 2 pengalaman ya. Minggu depan ini tuliskan loh, nggak perlu dihafal, nggak perlu apa-apa. Pokoknya tuliskan pengalaman anak-anak semua untuk disampaikan pada minggu depan. Oke, terima kasih anak-anakku, tetap semangat. Pesan Bapak apa? Bapak ini ada satu pesan buat anak-anak. Kita semua pasti bisa. Nggak bisa karena belum terbiasa karena belum membiasakan diri. Jadi kita harus membiasakan diri agar bisa. Paham? Oke, sampai jumpa pada minggu depan. Kita cukupkan pertemuan pada hari ini dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufik. Bapak akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.